setiap satu hal yang kurindukan ya Tuhan.
Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kemasyuran hanya bagi Tuhan Yesus saja. Satu kehormatan kalau pagi ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan selamat dan sehat. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang luar biasa kami dapat memuji menyembah nama-Mu di tempat ini. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Tuhan hadir di tengah kami menjamah mengurapi setiap pribadi kami. Buat penuhi kami dengan kasih ilahi. Berkati untuk setiap kami yang di dalam pelayanan, bahkan seluruh jemaat yang sudah hadir maupun mereka yang mungkin masih dalam perjalanan, sertai mereka sampai di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Walaupun suasananya agak dingin karena hujan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada amin? Masih belum semangat. Ada amin? Puji nama Tuhan. Kita datang ke baiknya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Biarkanlah setiap kita hari ini boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan pujikan dengan pujian, datanglah kepada-Nya.
dengan pujian Bangkit Surga nama Yesus. bersaksi.
Sehingga kalau mau duduk dulu silakan, nggak apa-apa. Aja, duduk berdiri aja. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Hari Kamis itu emang motor yang saya pakai itu halus sekali ya, depan belakang itu semua halus dan memprihatinkan. Lantas dari Kamis itu saya dari pasar mau ambil laundry di Asapri, Selok sana, tiba-tiba di lampu merah itu bocor. Dan saya lihat ternyata ban luarnya itu sudah jebol dan akhirnya tembus ke ban dalamnya. Singkat cerita saya tuntun sampai ke tambal ban yang di depan pom bensin itu. Atas ya yang nambah juga ketawa gitu ya. Pak ini sampai jebol gini ya Pak. Ya kali dulu lah saya. Besok Jumat saya mau belanja ban second gitu ya. Akhirnya Kamis malam sore itu ditambal, yang bocor ban itu ditutup dengan karet. Karet ban dalam itu dipotong dia seperempat lingkaran itu untuk nambal supaya ban yang luar itu bisa menahan yang ban dalam. Lantas Kamis itu saya ke teman yang di Jalan Tamrin, di Jalan Nusantara itu. Jadi Butin tahu, Bu Susi tahu, ini teman kami ya. Jadi saya sering main di situ. Saya motor dia motornya 3, mobilnya 1, Mobilio itu. Sehingga motornya saya pinjem. Jadi mereka juga Pak kalau pinjem pakai sel Pak, motornya gini banyak nggak dipakai. Jadi Kamis itu saya ke situ Kamis malam pinjem motornya beliau. Apa tuh Bulga Karisma kalau nggak salah, saya pinjem ke pasar. Lantas rencana saya Jumatnya itu atau Sabtu saya mau ganti ban yang rusak di tempat beliau itu, saya titipkan mau ke Joyo, katanya Joyo informasi 25 atau 30 ribu itu ban luar. Lantas dari Jumat, jadi Kamis malam saya bawa motornya ke Santas, saya Jumat ke Puskesmas. Lantas saya ke Bimo ngantar KTP karena saya bayar pajak motor itu minjem KTP di Bimo. Jadi Jumat itu hampir setengah hari saya wirawiri. Lantas sorenya si Mbak Rini, Pak Handoko ini suami istri ini WA saya, Pak Didi saya di Telur meluncur saja, kita makan bakso di rumah Joglo. Lantas saya makan bakso di sana, saya nyusul dari pasar pakai motor beliau. Bla 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 makan bakso, terus Jumatnya itu kan Jumat sore ya, malamnya ke Baskiti kita kerja PA itu. Lantas pulang dari Baskiti PA saya mampir ke rumah beliau lagi, mampir. Lah anaknya Pak Andoko, Mbak Rini pasangan suami istri, anaknya Sapa. Sapa ini Bismaka namanya aslinya, tapi panggilnya Sapa ini cowok ini. Dia kuliah semester 2 kalau nggak salah. Pak Didi remo belum gitu. Remo apa tadi? Remo motor sampai belum? Loh, kok ngerti ya belum? Iya, saya tidak coba. Saya cek Bapak Ibu. Ban itu sudah ganti baru loh. Depan belakang sudah ganti baru. Yang ganti siapa kan gitu. Ini terus terang Bapak mau mandi. Wis rasa dipikir, rasa dipikir ini ban bekas ini. Bekas tapi kan juga biaya. Saya lihat bensinnya diisi Bapak Ibu. Bannya diganti depan belakang, bensin diisi. Loh, saya itu tidak berkontribusi apa-apa di keluarga ini. Kalau dia bermak ke saya, yuk bayar. Walaupun dia bayarnya spesial ya, di khusus, harga khusus. Seperti itu Pak. Akhirnya Pak Han, bapaknya sama tadi, saya apa ya, istilahnya intimidasi. Pak Han ini gimana kok bisa begini? Sudah, ini saya punya bekas di atas tak cek, tak lihat ada, tak pasang. Jadi masangan pakai biaya, beli bensin juga biaya. Ini berapa saya punya uang 75 ya Bapak Ibu. Memang uang ini saya siapkan untuk ganti gas 75.000. Tadi malam, jadi beliau Mbak Rini suami istrinya itu saya WA, dia kan guru ya, guru di Mesir sana, saya di Mesir. Saya WA, banyak kalimatnya ya. Terus dia cuek aja, nggak saya dipikir gitu. Ini saya kan belum mungkin bebas, belum kan nombok terus gitu. Ya sering ngomong Bapak Ibu. Zamannya Mbak Yu sakit itu pempes ini. Itu orang lain. Orang lain seperti itu. Jadi seperti itu yang saya katakan. Saya ya tidak baik-baik amat lah, biasa gitu. Dia meremah juga bayar. Saya ke situ mesti tidak makan, belikan apa-apa. Pokoknya begitu deh. Saya sampai nggak bisa ngomong. Seperti itu keluarga itu. Ke saya, ke kami semua lah, mungkin itu Susi juga seperti itu. Jadi ke semua orang dia baik. Akhirnya singkat cerita,
tadi malam uang 75 saya amplopi, saya kasih Pak Han karena Bu Rininya, Mbak Rininya itu tidur. Saya paksa gitu ya, nggak mau. Pak Didi, Uber saya, Uber nggak boleh begitu. Kamu doakan saya saja. Pak Didi doakan saya saja, kami panjang umur, kami sehat. Mau nangis nggak bisa, Pak, karena terharu begitu baiknya orang. Hari ini seperti itu. Jadi ban depan belakang diganti, bensin diisi. Akhirnya saya harus cerita, karena ini loh, Tuhan itu bisa pakai semua orang. Di hari-hari ini jangan khawatir. Orang yang tidak kenal, orang yang kita jauh, malah jadi saudara seperti itu. Jadi ini kesaksian saya untuk bisa menguatkan kita bahwa tidak melalui saudara kita juga ternyata melalui orang lain Tuhan bisa gerakkan. Juga Elia juga dikirim roti oleh Guru Baga, jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Diberkati oleh kesaksian Bapak Didi. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin anak yang menyaksikan kita kasih Tuhan kembali. Salam. Pak Di aku bolongmu ya. Aku bolongku. Jaluk apa? Turuti. Oh doa. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Saya di sini hanya memotivasi kita sekalian jemaat Tuhan di gereja GKN yang semakin besar ini. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Kami berterima kasih kepada panitia atau pengurus gereja yang kemarin rapat. Kami tidak datang, yang memilih saya kembali untuk menjadi ketua pembangunan gereja ini. Kedua kalinya. Yang pertama kita membangun gereja ini. Yang kedua nanti kita akan membangun gereja yang tingkat yang besar. Bapak Ibu punya iman? Saya punya iman. Saya percaya Tuhan wujud nyatakan ini. Kalau orang lain aja menolong Pak Didi ya tadi ya, amin. Nanti gereja kita juga ditolong, amin, oleh Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu, mari melalui kotak dana pembangunan ini kita akan sisihkan uang kita untuk dimasukkan dalam kotak ini. Ini saran saya. Kita membangun model kayak apapun bisa, asal ada uangnya, amin. Betul Bapak Ibu ya? Kan tidak ada duitnya, mimpi loh kita, hanya mimpi. Oleh sebab itu keuangan ini, dana pembangunan itu sangat penting. Mulai hari ini mari kita fokus untuk terus menyisihkan dana kita untuk dana pembangunan, supaya Tuhan wujud nyatakan pergumulan kita ini. Kalau kita sudah punya gereja yang besar, kita juga akan memberkati gereja yang lain. Amin. Itu saja motivasi saya kepada Bapak Ibu saudara saya. Amin. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita undang bangkit berdiri lagi. Kita pujikan pujian yang agak santai. Yesus kekasih Tuhan. Kasih
Berdiri Bapak Ibu saudara Tuhan, kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh menjadi rema buat setiap hidup kita, boleh menjadi kekuatan. Lebih firman Tuhan yang akan disampaikan boleh kita lakukan setiap hari. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran.
bahwa dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya harusnya memang tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Tuhan, kami rindu menikmati suasana ilahi pagi ini. Kami rindu menikmati firman-Mu. Tolonglah kami masing-masing Tuhan, jamaah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh terkonsentrasi kepada firman-Mu saja. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pewahyuan ilahi kepadanya, sehingga benar-benar apa yang disampaikan berasal daripada-Mu. Roh iblis jahat dalam segala tipu muslihatnya, Tuhan akan singkirkan dari ruangan ini. Tuhan akan beri kami kekuatan untuk dapat mendengar dengan baik. Angkat segala kecapean, angkat segala keletihan, bahkan ngantuk Tuhan akan lenyapkan, supaya kami betul-betul semangat dan sehat untuk dapat menerima firman-Mu. Bicara karena kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali. Selamat pagi, salam. Di nama Tuhan, pagi ini kita dapat bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk di sini, masih kosong ya. Nah, di depan. Silakan setiap pelayan untuk duduk di depan, karena sewaktu-waktu diminta untuk memainkan alat musiknya. Bapak Ibu, saya rindu kita ini betul-betul menggunakan waktu yang singkat ini untuk dapat, hampir semuanya membawa HP ya. Hampir semua bawa HP. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu HP-nya dimatikan. Dimatikan saja. Firman Tuhan akan ditayangkan di depan. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca saja. Karena itu tolong LCD siap-siap ya, supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Karena saya tidak yakin ketika Bapak Ibu menyalakan HP, ada telepon masuk, Bapak Ibu tidak angkat. Saya tidak yakin. Pasti keluar dan diangkat. Ya, sehingga kalau dimatikan, orang menelpon, orang tahu bahwa panjenengan sedang beribadah. Amin. Kita biasakan seperti itu setiap ibadah, supaya kita tidak dimanipulasi oleh iblis. Karena iblis sedang memakai alat ini untuk menipu kita. Ya, kecuali saya harus pakai karena kurang besar di sini. Ya, dan saya tidak mungkin akan terima telepon kalau ada kata ada telepon masuk di sini. Ya, oke, Bapak Ibu pernah nggak mendengar statement itu apa ya? Pernyataan, pinter-pinter gitu ya. Statement ya. Ada orang yang mengatakan hidup adalah titik-titik. Bapak Ibu isi apa? Kesempatan. Nah? Kesempatan. Oke, hidup adalah kesempatan. Ada yang lagi? Apa? Perjuangan. Bagus. Apa lagi? Hidup adalah uang. Nah ini. Jadi kalau sudah hidup adalah uang, berarti dia ini adalah orang yang tiap hari bergelut dengan uang. Ya, ada orang yang mengatakan hidup adalah perjuangan. Ya, perjuangan. Nah, kenapa orang mengatakan hidup adalah perjuangan? Bukan hidup adalah santai-santai saja, atau hidup adalah untuk rekreasi, hidup untuk makan. Betul ya? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Panjenengan pilih yang mana? Hah? Makan untuk hidup itu manusia. Kalau hidup untuk makan itu berarti sapi. Ya. Karena binatang itu hanya hidupnya itu hanya untuk makan. Ya, saya ada kucing itu udah tak kasih makan 2-3 kali masih meong-meong saja. Ya, pengen makan kasih lagi. Apalagi dikasih pindang. Wah, seneng ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, betul memang ya. Hidup adalah sebuah perjuangan.
namanya perjuangan itu berarti sesuatu yang ingin diapakan? Tentu perjuangan hidup anak-anak, remaja, orang dewasa beda atau sama? Beda ya. Perjuangan anak kecil yang masih balita, gimana dia berjuang supaya tetap ada susu. Betul? Anak kecil tidak pikir ban bocor, ban tipis, tidak ada. Ya. Karena masih anak-anak, dia tidak tahu masalah itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah menginjak remaja, dia juga berjuang. Aku kok durung duwe pacar, ya kan? Berjuang. Ya, orang bilang nelongso, umur sakmene kok durung ngono. Ya, sing ngesir, gitu ya. Tapi enggak, zaman sekarang itu santai-santai saja. Ya, tidak usah gerusa-gerusu. Berdoa sama Tuhan, cari yang terbaik untuk calon pasangan hidup yang akan Tuhan berikan kepada Anda, untuknya kaum muda, ya. Nah, gitu loh. Berarti panjenengan ini orang-orang yang kuat ya. Betul nggak? Kalau tidak kuat menyerah kan? Nah, tapi panjenengan ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat sehingga tetap bisa sampai hari ini, sekalipun terus dalam perjuangan. Tentu perjuangannya untuk apa? Untuk mencukupi kehidupan keluarga. Kalau nanti sudah punya anak, wah sudah tambah lagi ya. Sudah tambah lagi keuangan yang harus yang harus ada. Kalau nanti anaknya semakin besar, nah kebutuhannya juga semakin besar, ya. Apalagi di dunia yang semakin maju ini, betul nggak? Ya. Jadi mintanya anak itu sudah berbeda, ya. Sudah jauh berbeda. Zaman dulu, ya, itu anak itu mintanya paling sepeda ontel. Itu aja sudah luar biasa. Ya, itu sudah luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat ke belakang jauh ke sana, saya pribadi ya, belum pernah dibelikan sepeda baru oleh orang tua saya. Belum pernah. Ya. Jadi saya pernah dibelikan sepeda jengki yang warna hijau. Itu pun second dari belantik sepeda. Gitu ya. Nah, itu pun sewenangnya sudah luar biasa. Ya, belum pernah saya. Ya. Jadi kalau nggak percaya silakan nanti kalau ke panti tanya kepada saudara saya. Pernah nggak dulu? Tidak ada yang pernah dibelikan sepeda baru oleh orang tua. Dulu sepeda oto, ya, sing gede itu yang pelanggerangan itu yang bukan yang ini, tapi yang ada. Nah itu kalau numpak itu karena masih kecil, miring. Jadi miring begitu ya. Tapi itu ya iso. Ya, itu sewenenge wis ora karuan. Coba anak sekarang, apa enek sing jaluk sepeda? Ya. Sekarang jaluknya sepeda ditambahi motor. Motor pun tidak mau kalau yang apa? Ya. Ya puji Tuhan saya punya anak abet ini tak berikan sepeda second ya. Sampai sekarang memang saya belum bisa memberikan sepeda motor baru. Tapi secondnya ya isi 20 juta luwih. Nah gitu ya. Jadi tidak apa-apa gitu. Jadi bukan masalah baru dan tidak sebenarnya, tetapi inilah gaya hidup manusia sekarang ini itu sudah berbeda. Sudah berbeda gaya hidupnya. Bersyukur ya, jangan menuntut kepada orang tua yang terlalu tinggi dari kemampuan orang tua itu sendiri. Jadi anak kita mesti harus apa? Ya tahu diri, sadar diri gitu ya. Artinya kemampuan orang tua itu ya gitu, gak usah menyesal. Apakah panjenengan ada yang menyesal? Kenapa saya kok tidak dilahirkan di keluarganya Pak Jokowi gitu ya? Atau keluarganya almarhum Mbah Harto, keluarga Cendana. Kenapa kok saya dilahirkan di keluarga orang tua saya yang ya bisa dikategorikan ya pas-pasan, bahkan di bawah pas-pasan gitu ya, atau kekurangan gitu. Tidak perlu kita menyesal.
Ya, hidup adalah sesuatu yang perlu kita terus perjuangkan. Itu secara jasmani, secara duniawi. Nah, sebenarnya kita ini selain hidup secara jasmani dan duniawi, kita juga memiliki hidup yang namanya kehidupan rohani. Nah, itu pun juga perlu kita perjuangkan, saudara. Panjenengan ada di sini itu sebuah perjuangan. Ada isu-isu sudah rimes-rimes, betul nggak? Kira-kira nek turu ngono kira-kira wanger, ya wajan, wanger tenang. Tidurnya itu pastinya nyenyak dan enak gitu ya. Kalau nggak berjuang, ya kita tetap apa? Tidur saja, lebih enak tidur, gitu ya. Ini anak asrama 3, Nixon masih tidur. Nah itu contohnya, ya. Ini sampai 2 minggu dia nggak datang, tidur terus sampai itu. Makanya nanti dia tak doakan supaya tidak bangun saja. Ya tidur terus gitu aja. Nikmati kamu tidur, gitu ya. Ini contoh bagaimana kita, kalau kita ini terlalu cinta dengan daging kita, maka kita tidak bisa berjuang untuk rohani kita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, berjuang itu artinya merebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga. Dengan mengadu tenaga. Memperjuangkan artinya berjuang untuk merebut sesuatu. Kalau secara rohani kita akan merebut sesuatu apa? Supaya kita ini hidup benar, supaya kita ini hidup berkenan kepada Tuhan dengan mengeluarkan tenaga, ya, dengan berjuang. Tidak bisa, Bapak Saudara, kita ini mengatakan sekalipun aku tidur, tapi jiwaku tetap memuji Tuhan. Kira-kira bisa enggak? Kita berkata sekalipun saya tidur Tuhan, tetapi aku tetap mempermuliakan namamu. Kira-kira bisa enggak? Kalau andai kata orang tidur pun dianggap bisa memuji Tuhan, ngapain kita ibadah? Ngapain kita berdoa? Mana ada orang tidur berdoa? Hah? Mana ada? Ya. Jadi firman Tuhan beberapa kali berkata, hei, bangun kamu yang tidur. Bapak Ibu ya, ada waktunya nanti kita akan tidur panjang. Ya, selama kita menumpang di dunia ini, mari kita manage waktu kita. Jangan mencintai tidur. Tidur memang baik karena fisik kita perlu istirahat. Tetapi kalau kita lebih banyak untuk tidur, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah kemiskinan, kesulitan, dan yang kedua adalah kita ini tidak sehat. Betul nggak? Kalau orang tidur banyak itu biasanya di mana? Di rumah sakit. Saya ini sudah bolak-balik masuk rumah sakit. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, saya lah yang paling banyak masuk rumah sakit. Mulai dari kecil sampai dewasa. Saya hitung itu hampir tiap tahun ya saya masuk rumah sakit. Ya, tahun sebelum COVID itu juga saya kena. Batu Perdu itu berapa kali masuk rumah sakit. Kemudian kena COVID. Ya, kemudian yang terakhir kemarin operasi benjolan. Doakan supaya tidak ada benjolan lagi yang tumbuh di tubuh saya, gitu ya, sehingga tetap sehat. Nah, disitulah kita istirahat. Ya, kalau orang tidur di rumah sakit itu nggak ngerti wayang, Bapak Saudara. Ya, sewaktu-waktu bisa tidur jam berapapun, pasti suasananya tidur. Nah, kalau kita ini hanya kebagian untuk tidur, berarti kita ini nggak sehat. Ya, apalagi rohani kita, Saudara. Ya, rohani bisa tidur. Kalau kita sudah tidak ada gairah untuk apa? Berdoa juga tidak ada gairahnya. Baca Alkitab juga tidak ada gairahnya. Hadir dalam persekutuan juga tidak ada gairahnya. Kalau itu yang terjadi, berarti rohani panjenengan atau rohani kita ini
sedang ada masalah. Masalahnya apa? Ya lagi sakit, ya kronis atau tidak, ya kita tidak tahu, ya. Tapi kalau kita sudah tidak ada gairah dengan hal yang rohani, berarti memang kerohanian kita ini sedang bermasalah. Nah, kalau kerohanian kita ini lagi bermasalah, ya harus segera diobati. Bagaimana caranya? Firman Tuhan Jumat lalu adalah kita harus dekatkan diri kepada Tuhan. Bengkel rohani itu Tuhan yang bisa mereparasi rohani kita, ya, dengan kita rela untuk direparasi oleh Tuhan. Nah, kita adalah orang-orang yang berjuang di dalam kebenaran, bukan orang yang berjuang di dalam kesalahan, ya. Karena kita sudah apa? Ditebus oleh Tuhan dari cara hidup kita yang salah. Kita baca sekarang Yesaya pasal 58. Yang pertama, ayat 1. Tolong dibacakan. Ditampilkan ya. Sudah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. 2. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya terus, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Wah. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sampai di situ dulu. Sebenarnya sampai ayat 12 karena terlalu panjang. Nah, kita begini Bapak Saudara. Ya, kita memang orang yang terus akan berjuang selama kita masih hidup. Ya, selama kita masih hidup dan selama kita ini pengen dijamin, maka kita harus tetap berjuang. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya mengajukan penutupan asuransi prudensial. Ya, jadi saya sudah tidak ada jaminan. Karena setelah saya tanya konfirmasi kepada pegawainya, dulu waktu agen saya datang, beliau berkata bayarnya berapa? 10 tahun. Nah, kemudian saya tanya, apa betul seperti itu? Lalu dia bilang begini, Pak, selama panjenengan kepingin dijamin, maka Bapak harus tetap membayar setiap bulan. Lah dulu 10 tahun itu namanya ilustrasi. Oh alah, ya. Padahal saya sudah 10 tahun Bapak Saudara. Pas bulan ini 10 tahun. Kalikan aja 10 tahun kali 500.000. Tapi saya tidak menyesal, karena saya sudah menikmati berapa puluh juta masuk di rumah sakit untuk merawat saya, sehingga saya tetap tidak rugi. Artinya begini Bapak Saudara, selama kita ingin dijamin, ya kita harus terus berjuang. Kalau masalah rohani, kalau kita ingin dijamin oleh Tuhan,
maka kita harus tetap apa? Kita harus tetap apa, saudara? Tetap berjuang dan harus tetap dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini jauh tapi kita ingin dijamin, nggak bisa dong. Ya, asuransi itu begitu ternyata. Ya, sehingga saya oke kalau begitu ya mohon saya tutup saja. Ya, minggu yang lalu saya klaim untuk ditutup, saldo terakhir dicek masih 1.700.000. Nah, sehingga nanti 1.700.000 dikembalikan ke saya. Setelah itu yang mestinya jaminan kalau saya meninggal dunia itu dapat 50 juta. Kalau sakit masih bisa di-cover, tapi tiap bulan harus bayar 500. Sehingga saya katakan, udahlah, saya sudah ada BPJS. Ya, urusan jaminan klaim mati itu nanti ora usah. Gitu ya. Nah, jadi biar nanti Tuhan yang menjamin anak-anak saya. Ya, biar nanti Tuhan yang akan memberkati mereka. Tidak harus menunggu warisan karena klaim saya mati. Mau bisa-bisa dia salah doanya supaya cepat mati. Ya. Jadi Bapak Saudara, artinya begini, secara rohani memang kita harus terus melekat dengan Tuhan supaya kita tetap dijamin oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menjamin Bapak Saudara, sesuatu itu tidak ada masalah. Lebih daripada pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Tuhan lebih daripada itu. Amin. Ya, Tuhan bisa menjamin kita masalah apapun. Tuhan bisa lakukan bahkan di luar daripada apa yang kita pikirkan. Ya, di luar apa yang kita pikirkan. Begitu kan? Nah, tadi Pak Didi bersaksi itu. Pak Didi gak pernah berpikir kan kalau banyak akan diganti oleh orang, sekalipun tanpa dia berkata apa-apa. Nantinya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati dan menolong kita. Karena itu sebuah kebutuhan, gitu loh. Ya bersyukur, gitu ya. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Ya siapapun bisa untuk dipakai Tuhan untuk memberkati kita dalam segala kebutuhan kita, bukan keinginan, saudara. Ya, Tuhan itu tahu kebutuhan kita, bukan keinginan. Kalau keinginan, manusia itu nggak ada yang tidak ingin. Melek motornya ya kepengin, bener nggak? Itu loh, ya. Pasar mau pengen tuku beras karo Lombok, tidak sengaja lewat toko baju, ya. Begitu lihat, wah piye. Akhirnya berasnya karo Lomboknya ora dituku, malah tuku klambi. Jadi mulai masak klambi. Atau kalau nggak begitu, bon, ya bon, betul nggak? Kalau di tempat saya sana namanya mendring. Kayaknya apa dong? Oh, tapi kan ini lihat istilahnya. Ternyata mendring juga ya. Wah, Jan. Mendring itu memang pinter cara merayu ibu-ibu. Yang mau orang tuku malah tuku. Orang mikir kayak ben piro. Bojone lek golek duit sampai direwangi mencicil. Ya toh? Ya, direwangi bergelut dengan badai dan ombak di laut. Nah, bojone yang ngomong mendring ae gede. Ya, sampai bongkok bojone. Gitu ya. Ada yang model begitu. Tapi di sini tidak ada. Amin. Soalnya ini kan orang mendring ya. Ada nggak mendring di sini? Nggak ada. Ya, adanya ya kuwi. Hah? Bom. Podo aja saja nih. Ya, sama aja. Jangan dibesarin bomnya. Ya. Kita orang bilang urip kuwi prasojo wae. Artinya apa? Hidup itu ya sesederhana saja. Bapak Ibu tahu jas yang saya pakai ini pemberian, tidak beli. Ya, jadi waktu di Surabaya
saya diberi jas ini, makanya itu ya orang mati cocok wis karepmu. Yang penting gawe jas, kan gitu ya. Ya pemberian, rondo kebesaran ora apa-apa wong dikeki yo. Ya kan? Kayak nuntut pas ya ora iso. Kan gitu. Dipakai aja enggak apa-apa. Ya ya. Nah, jadi marilah kita mencoba untuk mencukupkan dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan melebihi dari apa yang kita yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan dan dibenarkan karena Tuhan Roh Kudus. Ya, oleh karena karunia-Nya kita telah dibenarkan dengan cuma karena penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita yang telah menerima pembenaran dan kebenaran dalam Kristus, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa hidup di dalam kebenaran? Yang pertama, kita harus melakukan ibadah yang sejati. Di dalam Yesaya pasal 58 tadi, ayat 1 sampai 12 sebenarnya, atau 1 sampai 4. Kenapa Tuhan aku berpuasa? Tuhan tidak memperhatikan. Kenapa saya memuji Tuhan? Kenapa saya beribadah tetapi hidup saya masih seperti ini saja? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ibadah itu bukan sekedar kebaktian dan pujian rohani saja. Ibadah itu sekali lagi bukan sekedar kebaktian dan pujian rohani. Ibadah sejati bukan sekedar ritual dan formalitas saja. Bukan hanya sekedar menjalankan saja. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai dengan tindakan yang nyata dalam memperlakukan sesama, ya, dengan hormat dan adil. Ibadah sejati berarti tidak munafik. Ada orang bilang lain di bibir, lain di hati. Kelihatannya beribadah secara lahiriah, tetapi memungkiri kekuatannya. Beribadah dan berpuasa, tetapi hatinya jauh dari Allah. Ya, ibadah hanya menghafalkan perintah manusia. Ibadah sejati tidak mencari pujian yang sia-sia. Ibadah sejati disertai kerelaan untuk sujud dan tersyukur dengan segenap hati, tulus ikhlas, dengan rasa takut akan Tuhan, dengan penuh sukacita, tidak dengan terpaksa. Ibadah sejati merupakan wujud persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah sejati merupakan tanggung jawab serta panggilan pelayanan untuk orang beriman, dilakukan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa orang Israel ibadahnya ditolak oleh Tuhan, tidak diterima? Karena semasa mereka melakukan ibadah ritual tidak disertai dengan perbuatan yang nyata. Tadi dikatakan sambil apa? Memukul, ya, meninju. Lawang ibadah kepada Tuhan kok melukai orang lain, meninju orang lain, berkelahi, ya, hatinya tidak dijaga. Ya, Tuhan tidak berkenan, saudara. Karena itu ibadah sejati itu adalah ibadah yang memang harus disertai dengan kebenaran dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan mulut kita, ya, bahkan dalam tindakan kita yang nyata. Ini harus sama. Bagaimana kita sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi kita masih melakukan kejahatan dan juga masih melakukan pencarian pujian yang sia-sia dari manusia. Tidak boleh. Tuhan tidak berkenan. Ya, kalau kita ini supaya dilihat orang, wah, ya nggak perlu. Ibadah yang kita lakukan ini biarlah Tuhan saja yang menilai. Kita tidak perlu mencari puji-pujian dari manusia. Sia-sia, kita nggak dapat.
Tuhan bahkan berkata, kalau kamu sedang berdoa, kalau kita ibadah secara pribadi, lakukan dengan cara tersembunyi, supaya apa? Allahmu yang di surga yang tahu dan mendengar akan keluh kesahmu, akan doa-doamu itu. Jadi Bapak Saudara, kalau kita ini ingin ibadah sejati, maka ibadah kita ini harus disertai dengan perbuatan dan tindakan yang nyata. Lakukan kebenaran, jangan kejahatan, jangan tipu muslihat, jangan masih disertai dengan kebencian, jangan disertai masih dengan berbagai macam tipu muslihat dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita ini benar-benar hidup di dalam kebenarannya. Oke. Lalu yang kedua, ya, kita harus hidup dalam hikmat dan kebenaran. 1 Korintus pasal 2. Ya. 1 Korintus pasal yang kedua. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal yang kedua. Mulai 1. Sudah? 1, 2, 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, kita langsung ayat 9. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Sampai situ dulu. Jadi ini janji Tuhan loh Bapak Saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Hati itu kanan apa kiri? Hati itu kanan apa kiri? Kiri. Kanan. Jantung? Jantung apa Pak? Kiri ya. Jantung kiri. Kanan? Hati. Benar apa salah? Kayaknya sih hati itu sebelah kanan ya. Kayaknya. Jantung itu sebelah kiri. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan katakan apa? Yang pernah timbul di dalam hati. Tuhan katakan apa? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu semuanya disediakan oleh Tuhan. Amin. Masa depan sungguh ada. Ya, masa depan sungguh ada. Nah, semalam sedikit saya rapat RW. RW itu sekarang kan RT-nya 1 sampai 4 apa 5? Sampai 4 apa 5? 5 ya. RT. Nah, salah satu Pak RT ini menurut saya, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ya. Ya, dia cerita. Ya. Kemudian bersaudara, Bapak RT ini yang kelihatannya sederhana sekali. Ya, tapi anaknya ini orang di luar Tuhan. Ya. Bapak putranya kerja di mana? Anak saya enggak sembarangan bengkel ya. Bengkelnya pesawat. Ya. Nah itu. Dulu kuliahnya di mana, Pak? Di Politeknik di Malang. Yang langsung kontrak dengan Garuda BUMN.
Garuda. Wah bayarnya wakeh lho Pak, ya mesti to Pak. Ya, bengkel motor aja wakeh mau meneh. Bengkel pesawat. Suka ndandani pesawatnya Pak Presiden. Karena Airbus kok Boeing ya. Nah itu, saya nggak paten Jowo. Kemudian anak saya yang kedua juga bengkel Pak, tapi dia bengkelnya di Astra. Jadi anak loro ini siji neng Garuda, siji neng Astra. Ini orang di luar Tuhan. Makanya saya mengatakan bahwa berkat secara umum itu diberikan kepada semua orang, bukan hanya orang Kristen toh. Enggak. Semua orang apapun keyakinannya. Asal kita ini mau apa? Ya mau berjuang, mau berusaha. Tidak ada orang sukses itu tanpa berjuang. Tidak ada orang sukses itu tanpa berusaha. Nonsen. Ya kecuali memang orang tuanya ini sudah jadi misalnya punya gudang garam di Kediri ya itu loh. Nah itu anaknya boleh lah santai-santai gak usah mikir mumet-mumet. Tetapi ketika dia menerima estafet kepemimpinan di gudang garam, jangan sampai dikira dia itu gampang. Merumati sekian puluh ribu jiwa, karyawan itu kalau sampai 50.000 jiwa. Bayangkan itu, sedikit apa banyak? Ya, berapa triliun, saudara? Tetap aja harus sinau matematika, sinau bagaimana manajemen. Tapi saudara, tidak ada yang tetap santai sekalipun punya warisan triliunan rupiah. Tetap aja harus berjuang. Apalagi kita yang tidak punya warisan. Ya. Nah segala sesuatu memang kita harus perjuangkan hidup ini saudara. Tidak bisa kita ini kepengen sukses, kita ini santai-santai saja. Tidak bisa. Ya. Tuhan memang sudah sediakan. Tapi Tuhan juga tidak kasih seperti kita boneka. Enggak. Tuhan berikan kepada kita akal dan pikiran ini. Gitu loh. Kita kembangkan. Ya. Dari situlah Tuhan memberkati kita, berikan peluang. Coba kalau tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, bagaimana? Bisa nggak saudara? Tidak bisa. Ya, kemarin Mas Abel cerita waktu melamar di Daud 7 ya Mas ya. Itu berapa? Lamarnya 1.700. Diambil berapa? 1.700 diambil 11, salah satunya Mas Abed ketut di situ. Selain kami berdoa sungguh-sungguh setiap hari, dia juga tidak bisa tiduran toh. Dia harus berjuang apa? Kesehatannya, ya. Kemudian apa? IQ-nya, tesnya semuanya. Jadi harus itu, tidak bisa kita iman wes penting aku ndonga nang kene terus sampai ngetokne loh getih, tapi dia tidak mau berjuang, ya tidak bisa. Ya, jadi kita memang orang yang dekat dengan Tuhan, tapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tidak bisa kita santai-santai kemudian nanti diterima, tidak bisa. Nah nanti masih ada pendidikan lagi. Ya kalau tidak salah nanti ke Bandung ya. Nah berapa bulan? 3 bulan ya. Nah nanti ada pendidikan lagi, disaring lagi meneh. Bapak Ibu Saudara, itu pun harus kita lakukan. Kalau tidak ya tereliminasi. Sekalipun sudah diterima, bisa jadi eliminasi, keluar. Nah itu yang harus kita lakukan bagian kita. Ya. Nah nanti kalau pengen naik jabatan harus kuliah paling S1 supaya nanti bisa naik jabatan. Karier itu begitu dituntut saudara. Nah nek wis terima, wis aku terima ngene ya wis, jangan memikirkan yang terlalu
tinggi, pasti tidak bisa. Jenjang karirnya begitu. Ya, inilah perjuangan. Sampai kapan? Sampai selesai, saudara. Namanya berjuang itu harus sampai tuntas. Oke? Ya. Baik, kemudian yang terakhir, waktunya kok cepat sekali. Hidup kita ini harus berfungsi, saudara. Hidup kita ini berfungsinya seperti apa? Matius pasal yang kelima, enggak? Kita baca Matius pasal yang kelima, ayat 13. Ya, Matius pasal 5, ayat 13. 13, 14. Ya, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sampai di situ dulu. Tuhan mau supaya kita ini berfungsi. Fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Ini orang Kristen itu harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Ayo wis, aku tak tuku garam sing akeh, ya. Aku tak laburi garam kabeh, Pak. Ya. Ya. Biar kelihatan matanya saja semuanya, tapi yang lain garam. Biar setiap orang nanti jilat saya, ngasih apa ora. Bukan begitu, Bapak Saudara. Ya, sama seperti garam membuat makanan menjadi enak dan menghindarkan daging atau ikan dari pembusukan. Dari fungsi daripada garam itu membuat masakan menjadi enak. Ibu-ibu ini kan suka masak toh? Pakai garam enggak? Ya, tidak ada orang yang masak tidak pakai garam, kecuali memang diet. Ya. Jadi supaya enak sedap, wah harus kasih garam, gitu ya. Harus ada garamnya. Lalu yang kedua, bagi para nelayan atau yang lain, itu biasanya untuk mengawetkan supaya ikan tidak busuk, ya. Makanya ada pindang. Siapa yang suka pindang? Saya ini suka pindang. Tapi sudah tahu nggak? Pindang itu, ikan itu mati itu sudah 1 bulan yang lalu. Itu sudah 1 bulan yang lalu. Waktu dia waktu ikan itu diangkat oleh nelayan dari laut. Itu berhari-hari di laut, kemudian nanti sampai ke darat. Nah itu nanti juga butuh waktu berhari-hari sampai ke kita, ke piring kita ini sudah sekian puluh hari, saudara. Makanya kita ini pemakan bangkai. Ya, kita ini manusia itu paling rakus di antara ciptaan Tuhan yang lain. Hidup atau mati, bangkai pun dimakan, disikatnya dia. Dan itu enak, betul nggak? Dan itu enak. Ya, semakin lama semakin enak katanya. Telo bosok ya dipangan, betul nggak? Semakin busuk semakin enak. Namanya apa? Tape. Tape digoreng namanya Rondo Royal. Enak nggak? Oh, enak sekali, Bapak Saudara. Nah, itulah manusia. Semua itu membutuhkan garam untuk mengawetkan supaya bisa dinikmati. Kalau tidak, nggak bisa. Nah, kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi garam, sehingga setiap orang yang bersama dengan kita itu merasakan kebaikan dalam hidup kita. Ya, jangan orang bersama kita, orang itu malah menjauh dari kita. Mestinya harus ada daya magnet ya, daya tarik. Wah, saya itu seneng ya. Ya, Bapak Ibu, kalau panjenengan ini tidak punya teman, nah ini yang bermasalah siapa? Yang bermasalah siapa? Kita atau orang lain?
kita ya, jangan menuntut orang lain. Boh, kok orang gelem karo aku yo. Wah, mereka itu memang jahat-jahat gitu ya. Gak mau dia berteman dengan saya. Gak tahu kalau saya dekat itu kok mesti menghindar. Padahal menurut saya itu juga orang baik gitu ya. Jadi kita ini harus introspeksi. Kenapa begitu? Coba introspeksi. Ya pantesan toh. Ya, sampai ini berteman tapi merugikan teman kok. Ya kan? Gelem iki nek ditraktir tapi traktir ora tau gelem. Ya toh? Ada yang begitu? Tidak ada ya. Oh sini ini murah hati semua Pak ya. Di sini ini orangnya luar biasa. Murah hati. Ya. Tidak pelit, suka mentraktir. Kan gitu ya. Nah, nanti kita buktikan. Ya. Ya, apa orang yang suka atau tidak suka. Oke? Nah, secara moral Bapak Saudara, kita harus menjadi sesuatu yang baik di jalan kebenaran hidup kita ini. Ya, jangan kita ini merasa paling benar. Jangan kita merasa paling baik. Kita harus introspeksi, Saudara. Ya, karena tidak ada sesuatu yang terbaik di dunia ini. Termasuk kita ini punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Tapi mari kita tetap berjuang supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran, berfungsi, berperan sebagai garam dan terang dunia. Sebagai anak Tuhan dimanapun kita ditempatkan, ya kita harus tetap menjadi garam dan terang dunia. Saya pesan secara khusus ini untuk anak saya, Bet. Ketika nanti kamu ditempatkan dimanapun saja berada, ingat, ya jadilah garam dan terang dunia bagi teman-teman sejawatmu, bagi orang-orang, bagi atasanmu. Jadi terang, maksudnya apa? Jadi terang itu, ya berbuat baik. Tidak perlu kita nunggu orang lain mungkin tidak rajin, kamu tetap rajin. Orang lain mungkin tidak taat, kamu tetap taat. Orang lain mungkin tidak tepat waktu, kamu tetap waktu. Pulangnya juga harus tepat waktu. Ya, datangnya terlambat, pulangnya duluan. Nah itu nggak benar. Ya, jadi harus tepat waktu. Belajar ini untuk menghormati, menghargai kepada semua orang, apalagi kepada atasan. Ya, kepada ya kita harus menghargai dan menghormatinya untuk menjadi terang, sehingga kita akan orang akan menilai, wah itu loh, ya si A itu loh luar biasa ya, itu temannya ini pada santai-santai rokokan, tapi dia tidak mau, dia tetap mengerjakan. Ya teman-temannya itu mau menaikkan jabatan, pasti akan dipromosikan. Betul itu, ya. Kalau kita mampu melakukan pekerjaan kita dengan baik, kita nggak usah rengek-rengek, ya. Tapi itu otomatis nanti kita akan dipromosikan. Amin. Ya, apalagi Tuhan, saudara. Kalau kita ini hidup dalam kebenaran, kalau kita ini berfungsi sebagaimana mestinya, orang usah kita nangis-nangis sama Tuhan pun, sudah waktunya kita untuk naik, pasti dinaikkan. Amin. Ya, pasti kita dinaikkan. Tidak mungkin Tuhan itu mempermalukan kita. Tidak mungkin Tuhan akan merendahkan kita. Tidak mungkin. Tuhan akan mengangkat kita, itu otomatis. Tapi kita juga harus sadar diri. Kalau kita ini diangkat Tuhan, siap nggak kita? Nah itu masalahnya. Ya, siap nggak kita? Makanya kalau kita secara rohani ingin diangkat Tuhan, kita harus mempersiapkan hidup kita untuk berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau sudah mengajar kepada kami, supaya kami betul-betul hidup melakukan ibadah yang sejati. Kami pun juga harus hidup di dalam hikmat dan kebenaran. Kami pun juga harus berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Kiranya Engkau akan meteraikan setiap firman Tuhan dalam hati kami, Bapak. Berjuang kebenaran, kami tak konsisten untuk memperjuangkan kebenaran selama kami menumpang di dunia ini, sampai Tuhan memanggil kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolonglah kami
menyadari akan segala keterbatasan kami, akan segala Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian pertolongan-Mu begitu aja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Sambil menunggu mempersiapkan persembahan, kita akan pujikan dengan pujian Allah sumber kuasa.
kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami tanpa pamrih. Untuk itu Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ke tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami yang berupa uang ini ya Tuhan ke tangan kuasa-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Kiranya terus Tuhan akan menolong mereka kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam situasi apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam usaha apapun, Tuhan terus berkati sehingga sidang jemaat-Mu ini tidak kekurangan, tetapi malah berkelebihan. Ajari kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan, memberikan kepadamu sebagaimana haknya Tuhan. Gereja-Mu ini berikan hikmat marifat surgawi dan pekerjaan ini dengan takut takkan Tuhan, dan mengerjakan dengan tulus hati. Karena anak-Mu ini Engkau berkati juga dengan kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk program gereja, terus sidang jemaat-Mu yang haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk buat kegiatan gereja-Mu yang lain. Tuhan hadir di situ, Tuhan pimpin di situ dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Untuk bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia yang kami cintai, pada pagi hari ini kami serahkan pimpinan tertinggi kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan berkati secara kesehatannya, Tuhan lindungi jagai dalam setiap yang terkait dalam pemerintahan. Tuhan berkati dengan kasih sayang-Mu. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju juga Tuhan berkati. Lebih kami berdoa untuk Kota Madiun, berdoa untuk Pak Maidi, Bu Indaraya, pemimpin kami di Kota Madiun. Berkati beliau dengan kasih sayang-Mu, sehingga dapat memimpin Kota Madiun, memimpin kota kami dengan bagus dan indah oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati Bupati dan Wakil Bupati, ialah Tuhan akan berikan hikmat marifat surgawi, takut akan Tuhan, sehingga Kabupaten Madiun nyaman, indah dan terkendali. Kami serahkan Tuhan doa syafaat kami hanya di dalam
Baik yang jauh maupun yang dekat, Tuhan lindungi sertai dengan malaikat-Mu, dan kami boleh sampai di tempat juga dalam keadaan selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk seluruh sidang jemaat-Mu dalam kehidupan mereka yang sakit ya Tuhan, tolong supaya Engkau akan lawat dan Tuhan jamah sembuhkan mereka. Mereka yang kekurangan Tuhan akan menolong, akan mereka Tuhan berikan berkat hingga tidak kekurangan lagi. Mereka yang bergumul baik untuk pekerjaan, Tuhan berikan lapangan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang dalam pendidikan, tolong Tuhan kesulitan yang mereka hadapi, supaya mereka juga dapat menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan di bangku sekolah masing-masing. Bahkan mereka yang bergumul untuk teman hidup, untuk keturunan, Tuhan akan berikan yang terbaik kepada mereka semuanya. Bapak Saudara Tuhan, arahkan hatimu pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan yang Engkau bukan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.